Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Robin Fauzan. Saya dari kelas 11 OB, nomor urut absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai peluang usaha. Yang pertama, kita akan membahas apa itu peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari dua kata. Yang pertama peluang dan yang kedua usaha. Yang pertama adalah peluang. Peluang itu berarti kesempatan. Yang kedua itu usaha. Usaha adalah upaya yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan berbagai daya atau sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang hendak dicapai dalam peluang usaha dapat berupa keuntungan, kekayaan, ataupun kepuasan batin, popularitas, serta status sosial, dan lain-lain. Untuk sumber daya sendiri dapat berupa uang atau modal, pengalaman, pengetahuan, dan skill. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik. Yang pertama, bersifat orisinil. Yang kedua, harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar. Yang ketiga, sesuai dengan minat. Yang keempat, bersifat ide kreatif. Yang kelima, tingkat kelayakan usaha teruji. Yang keenam, ada keyakinan untuk mewujudkan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu ada rasa senang saat menjalankan. Adapun ciri-ciri usaha yang potensial. Yang pertama, memiliki nilai jual. Dan yang kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata dan bersifat nyata. Dan yang ketiga, usaha mampu bertahan lama di pasar. Dan yang keempat, usaha tidak menghabiskan modal karena terlalu besarnya investasi. Dan yang kelima, usaha bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Ada pula ciri-ciri peluang usaha yang bernilai jual. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dan yang kedua, tidak bersifat sementara. Dan yang ketiga, ada nilai uang. Dan keempat, memiliki keunggulan bersaing. Dan yang kelima, memenuhi aspek kreatif dan inovatif. Poin yang kedua adalah analisis peluang usaha. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausaha harus dapat berpikir secara positif dan kreatif. Di antaranya yaitu percaya dan yakin bahwa usaha tersebut dapat berjalan. Selanjutnya, mau menerima gagasan atau ide-ide baru. Dan yang ketiga, mau berkomunikasi dengan baik. Dan yang keempat, mau menerima saran dan kritikan dari orang lain. Dan yang kelima, memiliki semangat kerja yang tinggi. Untuk poin yang ketiga, yaitu persiapan peluang usaha. Untuk dapat melakukan analisis peluang usaha, dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Dibutuhkan persiapan sebagai berikut. Yang pertama, meneliti luas usaha yang dipilih. Yang kedua, bentuk usaha. Yang ketiga, jenis usaha yang ditekuni. Dan yang keempat, mengenal informasi yang diterima. Dan yang kelima, memiliki peta usaha yang menguntungkan. Untuk poin yang keempat, yaitu tujuan analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha bertujuan yang pertama untuk menemukan peluang usaha, lalu menemukan potensi usaha, lalu menemukan besarnya potensi yang tersedia, dan yang terakhir mengetahui berapa lama usaha dapat bertahan. Untuk poin yang kelima, itu adalah keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang pertama, faktor keberhasilan wirausaha memiliki beberapa poin. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia meliputi pengetahuan, skill, keuangan, dan kepribadian. Lalu ada faktor keuangan. Lalu yang ketiga ada perencanaan. Misal seperti apa produk yang mau dijual dan di mana akan menjual produk. Yang keempat adalah pemasaran produk. Misal seperti siapa yang akan memasarkan produk dan siapa yang akan membelinya. Lalu ada faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman. Yang ketiga,
tidak bisa mengontrol atau mengelola keuangan. Yang keempat, lokasi melakukan wirausaha yang salah. Yang kelima, tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan wirausaha tersebut. Dan yang keenam, tidak mampu untuk menghadapi transisi wirausaha. Untuk poin yang keenam, yaitu memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dan sedangkan seseorang yang kreatif adalah seseorang yang memiliki daya cipta. Kreativitas meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah menciptakan, yang kedua memodifikasi, dan yang ketiga mengkombinasikan. Loro sewu. Untuk poin yang ketujuh adalah jenis inovasi. Inovasi adalah ide kreatif yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Inovasi memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki kekhasan, memiliki ciri, memiliki tujuan, dan dilaksanakan dalam program yang berencana. Dan jenis-jenis inovatif ada beberapa. Yang pertama ada invensi, ekstensi, duplikasi, dan sintesis. Untuk poin yang ke-8 adalah sumber peluang usaha. Yang pertama adalah faktor internal, meliputi pengetahuan, pengalaman individu, pengalaman dari orang lain, dan intuisi. Lalu ada faktor eksternal. Yang pertama adalah masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan, kesulitan sehari-hari, kebutuhan yang belum terpenuhi. Untuk poin yang ke-9 atau poin yang terakhir, ada pendekatan analisis peluang usaha. Yang pertama ada analisis SWOT. Yang pertama adalah S itu strength. Yang kedua W, weakness. Yang ketiga O, opportunity. Dan keempat ada T, jadi threat. Lalu yang kedua ada analisis 5W plus 1H. Yang pertama what, where, when, why, who, and how. Untuk selanjutnya ada studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha adalah menganalisis faktor-faktor bisnis dalam perencanaan usaha tersebut harus dilaksanakan, tidak dilaksanakan atau ditunda, dan untuk menguji kelayakan usaha agar dapat dikembangkan. Terima kasih telah menonton video saya. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.